Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Selamat Natal. Selamat menikmati hari-hari yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Meskipun kita saat ini beribadah secara virtual, tetapi perayaan Natal tahun ini tidak akan mengurangi sukacita Natal karena Yesus benar-benar lahir dalam kehidupan kita. Kita memulai ibadah pagi hari ini, ibadah Natal GPI Dukuh. Kita mau datang pada Tuhan Yesus. Kita mau menikmati betapa Tuhan Yesus benar-benar lahir dalam kehidupan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa, karena pagi hari ini, di hari yang Kau berikan buat kami mau menikmati Tuhan, betapa Natal itu sungguh-sungguh nyata atas hidup kami. Betapa Yesus yang 2000 tahun yang lalu telah lahir, saat ini juga benar-benar lahir dalam kehidupan kami Bapa. Dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi pandemi saat ini Tuhan, kami mau tetap menikmati kelahiran-Mu atas hidup kami. Mari Bapak, Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya sukacita Natal benar-benar boleh ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kita mau angkat satu pujian. Yesus telah lahir dalam dunia ini. Haleluya, haleluya. Glory bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau bersorak buat Tuhan kita. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit buat kami semua. Amin. Kita mau bersorak buat Tuhan kita. Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah.
dengan pujian Kami Adalah Anak-anak Terang. Tidak kita sangka, tidak kita duga. Banyak hal yang boleh terjadi, banyak hal yang begitu mendadak yang harus berubah tatanan hidup. Dan puji Tuhan, sampai dengan saat ini Tuhan Yesus sangat-sangat baik. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, mau tidak mau harus kita jalani, dan sampai dengan saat ini Tuhan Yesus sangat-sangat nyata memelihara hidup kita sampai dengan saat ini. Saya percaya juga bahwa jemaat Tuhan semuanya, anak-anak Tuhan pasti dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Natal kali ini kita percaya memang bukan Natal biasa, tetapi justru menjadi Natal yang sangat-sangat luar biasa, karena Yesus benar-benar menyatakan kemenangannya buat setiap kita yang percaya. Kita mau bersorak, kita mau kembali memuji, meneriakkan nama Tuhan Yesus yang luar biasa. Dari pulau dan benua, tidak hanya di tempat ini, tetapi dimanapun juga Tuhan Yesus, nama Yesus dimuliakan. Yeay. Muliakan Tuhan.
dalam masa pandemi ini, tetapi janji Tuhan ya dan amin. Kita mempersiapkan hati kita untuk satu kebenaran firman Tuhan. Kita angkat hati kita untuk kita semakin yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Kita mengatakan, ketika menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Kita mau memilih jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Janjimu seperti fajar pagi hari. Seperti sungai yang mengalir.
dalam janji-Mu itu Bapa, janji yang ya dan amin, bahwa terang itu Bapa, fajar itu, sinar itu benar-benar akan datang pada setiap kami yang percaya. Dan kami pun Bapa mau menjadi terang buat sekitar kami, buat dunia sekitar kami Tuhan. Mari Bapa di surga, sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang berbicara buat kami, Engkau Tuhan yang menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami, sehingga Natal hari ini, pagi ini, kami benar-benar diubahkan, kami benar-benar diberi pencerahan atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah. Hanya di dalam nama Yesus saja Allah penuh kuasa kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa di sorga, sungguh kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kami kembali dapat merayakan hari Natal tahun 2020 ini. Kami percaya dalam kondisi dunia yang amat sangat buruk seluruh muka bumi, Natal yang sesungguhnya akan dapat mengubah kami sehingga kami dapat menjadi berkat untuk seluruh umat manusia di muka bumi. Mari Tuhan Yesus, Engkau sendiri bekerja secara luar biasa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu sehingga kami dapat mendengar, memahami, mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan Natal tahun ini menjadi sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat hari Natal. Mari kita renungkan firman Tuhan khusus untuk Natal tahun ini. Mengapa saya katakan tahun ini? Kita sudah berulang kali merayakan Natal tahun demi tahun, dan sepertinya begitu saja. Tapi biarlah tahun ini, saat tahun sangat buruk kondisi karena pandemi COVID-19 dan sebagainya, kesulitan lainnya, Natal ini betul-betul menjadi berkat untuk kita. Kita landasi firman Tuhan dengan membaca Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Selama ini kita tahu Natal, kalau ditanya Natal itu apa? Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Hanya sekedar itu, hari kelahiran Tuhan Yesus. Lalu apa bedanya dengan kelahiran orang-orang lain, nabi-nabi lain, tokoh-tokoh lain? Yesus lahir berbeda dengan kelahiran-kelahiran lain. Natal bukan sekedar kelahiran. Natal adalah sesuatu yang istimewa yang sangat diperlukan oleh seluruh umat manusia di muka bumi. Jadi, tolong dipahami, Natal itu adalah satu pekerjaan besar yang dilakukan oleh Tuhan, Sang Pencipta, Sang Penguasa, dan pemilik seluruh alam semesta. Di dalam pekerjaan besar ini, Tuhan ikut terlibat, ikut hadir di dalam pekerjaan ini. Tidak sekedar memerintah, tapi Dia ikut hadir. Bahkan pekerjaan ini sudah direncanakan, dinubuatkan begitu lama, ribuan tahun. Dinubuatkan melalui nabi-nabinya. Natal yang sesungguhnya bukanlah sekedar seorang nabi lahir, tetapi di sini Tuhan yang adalah pencipta, pemilik, penguasa lahir ke dalam dunia. Untuk apa? Supaya dunia yang penuh masalah, dunia yang penuh dengan kekelaman itu mendapatkan terang.
Jadi Natal yang sesungguhnya adalah saat dunia yang kelam, gelap, Yesus sebagai Allah datang menjadi manusia untuk memberikan terang. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kekelaman." Jadi Natal yang sesungguhnya adalah saat dunia gelap, bangsa-bangsa kelam, Yesus datang sebagai terang. Dan terang ini diperuntukkan bagi setiap orang yang percaya. Supaya apa? Orang-orang percaya ini pada gilirannya akan menjadi terang untuk dunia. Jadi di dalam Yesaya 60 ayat yang kedua dikatakan demikian, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi Natal adalah saat bumi gelap, bangsa-bangsa kelam, kondisi semua serba buruk, Yesus sebagai terang hadir untuk orang-orang percaya. Supaya apa? Orang-orang percaya ini mendapat terang. Dan dengan terang ini kita akan menerangi dunia. Jadi Natal adalah saat semua orang percaya yang memahami setiap kebenaran firman Tuhan ikut berfungsi sebagai terang, sehingga dunia ini yang penuh kegelapan mendapat solusi, mendapat penyelesaian. Gelap didatangi terang, semua menjadi terang. Itulah makna daripada Natal. Di dalam Yesaya 60 ayat 1 tadi, kalau kita sudah memahami masalah Natal yang benar, yaitu bukan sekedar kelahiran, tetapi terang turun atas kita, Tuhan ingin. Dia berkata begini, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Bukan cuma terang, tapi kemuliaannya akan jadi nyata, sehingga kita bisa menjadi berfungsi. Jadi ayo kita jadikan Natal tahun ini, kita mendapatkan terang, mendapatkan kemuliaan, dan kita dapat menerangi bumi ini, menerangi bangsa ini, menerangi semua umat manusia, sehingga semua mulut, lidah, bibir manusia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan semua lutut bertelut menyembah Dia. Oke, mari kita lihat apa sebenarnya yang dilakukan Yesus sebagai terang itu datang. Tuhan Yesus datang sebagai terang itu melalui suatu perencanaan yang luar biasa. Sudah direncanakan banyak, sampai tempat lahirnya pun sudah ditentukan. Yang pertama yang Tuhan lakukan adalah Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan akan lahir dari seorang anak darah. Di sini kita sama-sama tahu, yaitu Maria, yang saat itu sedang bertunangan dengan Yusuf, belum menikah, belum suami istri, tapi Maria mengandung. Bisa dibayangkan saudara perasaan Yusuf kayak apa? Tunangan yang dicintainya, atau hamil, mengandung. Tadinya dia ingin menceraikan baik-baik, tapi karena Yusuf itu seorang yang tulus hati, jadi Tuhan sudah memilih Maria yang luar biasa dan Yusuf yang tulus hati untuk melakukan sesuatu yang menurut dunia aib, tetapi di dalam Tuhan itu adalah suatu kemuliaan. Jadi Tuhan itu sudah mempersiapkan Yusuf dan Maria yang tulus hati. Nah, yang jadi persoalan lagi, Yusuf dan Maria itu tinggalnya di Nazaret, berarti di Galilea. Sedangkan Tuhan pernah bernubuat bahwa
Mesias, juru selamat, dalam kitab Nabi Mika pasal yang kelima, Yesus itu, Mesias itu akan lahir di Bethlehem, di Yudea. Bagaimana caranya? Tuhan mencari orang dapat Yusuf dan Maria, tapi adanya di Nazaret. Tapi lahirnya di Bethlehem. Masa nubuatnya diganti? Tuhan tidak kekurangan akal. Tuhan memiliki satu kuasa yang luar biasa. Dia berkuasa atas seluruh alam semesta, termasuk orang-orang yang paling berkuasa pada masa itu. Pada waktu itu yang berkuasa adalah Kaisar Augustus, Kaisar Romawi yang menguasai seluruh dunia. Akhirnya Tuhan memakai Kaisar Augustus untuk kelahirannya. Caranya bagaimana? Kaisar Augustus membuat suatu peraturan. Dia ingin tahu jumlah penduduknya. Dia bikin sensus penduduk. Dan salah satu aturannya adalah semua orang disensus, didaftarkan di tempat asalnya. Tuhan tahu Yusuf dan Maria itu asalnya Bethlehem. Walaupun Yusuf dan Maria sudah hamil karena Roh Kudus, dengan peraturan itu Yusuf dan Maria mau atau tidak mau, karena mereka juga orang taat, akhirnya pulang ke Bethlehem. Dan sampai di sana waktunya tiba untuk melahirkan. Dan tidak ada tempat. Akhirnya lahir di mana? Di kandang domba. Dibaringkan di mana? Di palungan. Jadi di sini kita bisa melihat rancangan Tuhan yang luar biasa mengenai kelahirannya. Di sini bukan kelahiran biasa, tapi kelahiran yang membawa terang sudah direncanakan, sudah dinubuatkan. Jadi Tuhan bisa melibatkan Kaisar Augustus. Tuhan bisa melibatkan siapa saja. Nah, kemudian Tuhan juga sudah merancangkan saat kelahiran. Yesus lahir untuk siapa? Yesus itu lahir untuk semua manusia tanpa kecuali. Nah, pada saat Yesus lahir, Tuhan menampakkan diri dengan terang. Yang pertama, Tuhan menampakkan diri pada para gembala yang sederhana. Ingat ya, gembala itu satu pekerjaan yang resmi tapi paling rendah. Hanya lebih tinggi dari budak. Nah, kelahiran juru selamat diberitakan kepada para gembala. Para gembala sedang menggembalakan domba di padang Efrata. Mereka tiba-tiba melihat terang yang besar. Malaikat turun, cemerlang. Dan kemudian malaikat dan bala tentara sorga buat satu paduan suara. Belum pernah ada pertunjukan seperti ini. Dan yang mendapat kesempatan menonton siapa? Para gembala, orang sederhana. Mereka menonton acara Tuhan yang luar biasa. Dan ini bisa dibaca nanti di dalam Injil Lukas ya. Di dalam Injil Lukas itu bagaimana Tuhan itu di Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20, bagaimana paduan suara malaikat dan bala tentara sorga muncul dalam wujud terang yang luar biasa dan ditonton oleh para gembala yang sederhana. Setelah selesai, para gembala itu dengan penuh sukacita datang ke kandang tempat Yusuf dan Maria tinggal dan tempat bayi Yesus lahir. Para gembala, orang-orang sederhana mendapatkan terang yang besar untuk menyaksikan kelahiran juru selamat. Kalau itu Tuhan datang hanya untuk orang-orang sederhana, ternyata tidak. Pada saat yang sama, di mana Tuhan Yesus lahir, memunculkan terang yang luar biasa melalui malaikat dan bala tentara sorga.
dan menampakkan diri kepada para gembala sederhana. Ternyata Tuhan di satu tempat di negeri timur juga memunculkan terang. Untuk siapa? Kita sama-sama baca di dalam Injil Matius. Yesus lahir juga memberitahu pada orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang cerdik cendekia, orang yang penuh hikmat, orang yang kaya, para raja luar biasa. Jadi ternyata Yesus lahir itu bukan cuma untuk gembala-gembala, orang sederhana, tapi juga untuk orang-orang luar biasa. Nah, cuma berbeda. Untuk gembala-gembala datang dalam wujud malaikat dan bala tentara sorga dengan paduan suara. Untuk para orang Majus, Yesus dengan kuasanya sebagai Tuhan menampakkan diri dalam terang yang cemerlang dalam wujud apa? Bintang. Bintang di timur, bintang yang cemerlang, sama-sama terang. Dan para orang Majus itu juga orang-orang ahli astronomi. Mereka suka menyelidiki bintang-bintang, benda-benda langit, dan akhirnya mereka bisa mendapatkan ilham, hikmah bahwa seorang raja telah lahir. Jadi sangat bersamaan saat para gembala mendapatkan pertunjukan malaikat dan bala tentara sorga di tempat yang sama, di tempat yang berbeda, di tempat yang berbeda, tapi waktunya sama. Para orang Majus melihat bintang cemerlang yang menandakan seorang raja lahir. Kalau gembala langsung hari itu juga, mungkin hanya berbeda 1-2 jam, langsung ketemu dengan Yesus di palungan di kandang. Para orang Majus langsung mempersiapkan diri. Mereka mempersiapkan membawa persembahan. Mereka orang-orang kaya, makanya mereka membawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Kemudian mereka mencari tahu di mana raja itu. Oh, petunjuknya bintang. Mereka bawa rombongan, membawa onta, membawa persembahan, dan sebagainya. Mereka berjalan, dituntun oleh bintang, dan bertanya kemana-mana. Sampai akhirnya mereka sampai di Yerusalem. Sudah 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun mereka sampai, dan mereka bertanya kepada Raja Herodes, di mana itu Raja Israel yang baru lahir? Kaget Herodesnya. Tapi kemudian Herodes bertanya pada ahli-ahli Taurat, imam-imam, orang-orang yang mengerti Taurat. Oh, Mesias akan datang di Bethlehem. Oh, sana di Bethlehem ya. Nanti kalau kamu sudah ketemu ke sana, kasih tahu aku juga menyembah. Padahal Herodes marah karena ada seorang raja mungkin akan mengkudeta dia. Jadi dia ingin membunuh. Nah, akhirnya orang Majus itu dituntun oleh bintang yang sama. Akhirnya sampai bukan di kandang, di mana? Di rumah tempat tinggal Yusuf dan Maria. Dan Yesus sudah menjadi anak-anak, bukan bayi lagi. Jadi orang Majus dan para gembala tidak ketemu, selisih sekitar 2 tahun. Nah, akhirnya orang Majus itu ketemu dengan Yesus sebagai anak-anak. Mereka membawa persembahan. Tapi kemudian orang Majus itu mendapatkan peringatan dari Tuhan. Kamu jangan pergi ke Herodes. Kan tadinya mau ngasih tahu Herodes, karena Herodes juga mau nyembah. Padahal Tuhan tahu Herodes mau membunuh. Akhirnya orang Majus pulang, tapi lewat jalan lain. Herodesnya tahu, marah. Akhirnya terjadi pembunuhan anak-anak di usia di bawah 2 tahun. Jadi kelahiran Yesus sungguh luar biasa, berwujud terang yang cemerlang untuk menerangi dunia, untuk para gembala orang sederhana, untuk orang-orang luar biasa.
melibatkan Kaisar Agustus dan semua manusia, sebenarnya sadar atau tidak, dilibatkan. Jadi Natal itu bukan sekedar kelahiran biasa. Natal bukan sekedar kelahiran orang luar biasa, bukan sekedar kelahiran Nabi, tapi terang terbit untuk setiap orang percaya. Tadi di dalam Yesaya 60 tadi, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan terang yang ajaib itu dan kemuliaan Tuhan menyatakan dirinya dalam diri kita, kita bisa menjadi saksi supaya kita bisa menjadi terang bagi dunia ini. Terimalah Natal bukan sebagai sekedar kelahiran seorang nabi biasa, tetapi terang terbit atas manusia yang percaya, dan manusia itu akan menjadi terang. Jadi secara keseluruhan saya akan bacakan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama mengenai Natal menurut versi Injil Yohanes, ya. Yohanes 1 ayat 1 demikian, ini menyatakan keberadaan Allah secara detail. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi di sini Yohanes mendapatkan satu inspirasi pewahyuan bahwa Allah itu juga ada dalam unsur firman. Jadi firman itu bersama Allah, tapi firman itu juga adalah Allah. Kemudian ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu memang Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi di sini jelas sekali, tanpa firman tidak ada kita, tidak ada alam semesta, tidak ada bumi lain-lain. Jadi kita semua dijadikan oleh Dia, oleh firman. Nah, firman itu siapa? Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan ayat-ayat berikutnya dikatakan di dalam ayat yang ke-10 atau dari ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini berita Natal. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Tapi kita harusnya mengenal Dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Banyak orang menolak Yesus. Bahkan orang-orang Yahudi, bangsa orang Israel, bangsa pilihan sampai sekarang masih menolak Mesias. Mereka masih menunggu Mesias katanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya bahwa Yesus datang bukan cuma lahir sebagai manusia di kandang, tapi sebagai terang yang memberi terang pada kita, memberi kemuliaan pada kita, melengkapi kita dengan kekuasaan dan tempat yang maha tinggi, dan supaya kita dapat menerangi dunia. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang anak laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Itulah Natal. Natal yang sesungguhnya yang lahir itu adalah firman jadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Inilah makna Natal yang sesungguhnya. Bukan sekedar kelahiran biasa, tetapi pekerjaan besar daripada Tuhan yang direncanakan beribu-ribu tahun, melibatkan semua orang besar maupun orang kecil, orang berkuasa, orang yang hina, dan semuanya itu mewujudkan terang itu datang untuk menyibak kegelapan di dalam dunia. Dan siapa yang percaya akan diperlengkapi Tuhan untuk juga menjadi terang. Yesus sendiri berkata, kamu adalah terang dunia. Jadi kita mau menjadi terang dunia kalau kita memahami Yesus sebagai firman telah menjadi manusia. Itulah Natal yang sesungguhnya. Tuhan memberkati. Yuk kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas setiap kebenaran firman-Mu. Kami sadar Tuhan, dengan kemampuan kami yang terbatas, kami akan sulit memahami kehendak-Mu. Tetapi kami bersyukur karena Engkau telah menebus dosa kami. Engkau tidak sekedar lahir, tapi Engkau besar bertumbuh, menjadi dewasa, mengajar, bahkan sampai mati di atas kayu salib, menebus dosa dan kesalahan kami. Engkau bangkit menang dan Engkau naik ke sorga dan mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah dicurahkan secara tak terbatas terus membimbing kami, diam di dalam kami, mengajar saat kami tidak tahu, mengingatkan saat kami lupa, dan menginsafkan saat kami salah, dan menuntun kami dalam kebenaran saat kami tersesat. Di dunia ini penuh dengan kesusahan, tapi Engkaulah penghibur itu, Parakletos, penolong yang sepadan bagi kami. Itulah makna daripada Natal. Terima kasih Bapak di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Engkau. Mari Tuhan kiranya Engkau memberkati semua anak-anak-Mu, memberkati semua orang-orang percaya, supaya kami berfungsi sebagai saksi-Mu dengan terang ajaib yang telah hadir untuk menyibakkan kegelapan di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih atas semua yang Anda saksikan dan lakukan semuanya ini, mengikuti sesi ini. Ya, karena kondisi kita nggak bisa bertemu langsung, ibadah offline juga belum kita lakukan, namun kita tetap adalah saudara di dalam iman. Ya, sudah lama kita nggak bertemu. Baik Anda yang sudah dimanapun juga berada, mungkin ada banyak hal yang ingin ditanyakan mengenai firman Tuhan atau apapun juga. Silahkan menghubungi kami di grup WhatsApp ya, GBI Bugisari, atau langsung juga nggak masalah. Kalau Tuhan mengizinkan, saya akan mencoba untuk menjelaskan supaya ini bisa menjadi berkat untuk semua. Seperti apapun kondisinya, kita harus jadi berkat. Tuhan sudah memberi kita terang, dan kita memiliki terang, dan terang itu kita menerangi orang-orang lain. Ya, dimanapun saudara berada, silahkan untuk mencoba menghubungi. Ada pertanyaan, ada kesaksian, atau apapun, silahkan. Biar suatu menjadi berkat. Kita pernah bersatu, kita pernah berkumpul. Mungkin sekarang sudah pindah ke kota lain, tidak jadi masalah. Yang penting kita tetap satu di dalam Tuhan. Biar Natal tahun ini menjadi Natal yang betul-betul Natal yang sesungguhnya. Natal yang bukan sekedar kelahiran biasa, tapi terang terbit atas kita. Kita mendapat terang dari Yesus menerangi orang-orang lain. Ya, mari kita
tutup di dalam doa. Angkat kedua belah tangan saudara, terimalah berkat yang daripada Tuhan Yesus. Bapak di sorga, terima kasih Natal tahun ini kami boleh melakukan suatu acara walaupun ada pandemi, ada persoalan di seluruh muka bumi, tetapi semua itu tidak menghalangi kami untuk tetap belajar firman-Mu, untuk tetap fokus kepadamu. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Mari Tuhan Yesus, lihatlah hati-hati mereka yang penuh kerinduan akan Engkau. Mereka semua lapar dan haus akan kebenaran. Mari Tuhan Yesus, puaskan mereka semua. Mereka masih tinggal di dunia, masih menghadapi banyak masalah, tetapi kami percaya semua persoalan dapat kami atasi, karena roh yang ada pada kami lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Seperti apapun kondisi dunia ini, kami ada di bawah naungan-Mu. Mari Bapak di surga, jamah kami satu persatu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus yang sudah dicurahkan di Golgota. Dan pimpin kami di dalam aktivitas kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan kami percaya kami akan dapat mengatasi semua persoalan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali nanti. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat, terimalah rahmat anugerah pertolongan. Semua dari Bapa yang kekal, Bapa yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tidak bisa dilihat disentuh. Namun Bapa itu begitu nyata di dalam Allah anak yaitu Yesus. Sangat nyata. Karena Yesus telah lahir jadi manusia, bahkan berkorban untuk kita, mematahkan kuasa maut. Hai maut, di mana sengatmu? Engkau sudah dikalahkan. Dan saat kami masih tinggal dalam dunia, Roh Kudus sudah dicurahkan untuk menolong kami, sehingga kami dimampukan mengatasi semuanya. Kami akan menantikan dan berfungsi sampai kedatangan-Mu yang kedua kali nanti untuk kami. Dan kami bersama-sama dengan Engkau untuk memulai sesuatu yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Demikian tadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, kita sudah bersama-sama ada di dalam ibadah Natal GPI Dukuh. Kami mengharapkan ini tidak hanya sekali ini, tetapi kami akan dapat terus melayani Bapak Ibu Saudara dengan yang terbaik. Kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat seluruh jemaat yang ada, buat teman-teman, buat keluarga-keluarga, dan kita percaya tahun depan tahun pemulihan buat kita semua. Tahun depan adalah tahun yang luar biasa. Terima kasih sudah mengikuti ibadah kami, dan semoga apa yang baru saja kita nikmati dapat menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.